Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Novia Suci dengan NIM 2111130010. Di sini saya akan membuat video dalam guna untuk memenuhi tugas akhir atau UAS pada mata kuliah Fikih Muamalah dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah ME. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai fikih muamalah, di antara lain yang pertama itu mengenai riba. Riba berarti berbunga, berkembang, bertambah, yaitu adanya tambahan dari sesuatu yang diperjualbelikan. Riba ini terbagi menjadi dua macam, yaitu riba jual beli dan riba hutang piutang. Yang pertama, riba jual beli, yaitu yang hanya berlaku pada komoditas benda ribawi seperti emas, perak, gandum, garam, kurma, dan turunannya. Sedangkan riba hutang piutang yaitu segala bentuk hutang piutang yang memiliki manfaat atau keuntungan. Riba jual beli ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada riba fadl, yaitu akad atau tukar menukar benda ribawi yang dimana kualitas dan kuantitasnya tersebut berbeda. Yang kedua, riba nasi'ah, yaitu akad benda ribawi yang penerimaannya tidak satu waktu atau adanya penundaan dengan kualitas dan kuantitas yang sama. Yang kedua mengenai riba hutang piutang, itu terbagi menjadi dua juga. Yang pertama ada riba qard, yaitu di mana manfaat atau keuntungan tertentu yang diisyaratkan terhadap hutang dengan adanya tambahan di awal. Yang kedua riba jahiliyah, yaitu adanya tambahan dikarenakan tidak dapat membayar dalam waktu satu tempo atau waktu yang sudah ditentukan. Materi selanjutnya mengenai akad murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli yang dimana harga asal barang itu dengan adanya tambahan yang sudah disepakati bersama. Seperti ketika saya ingin membeli tas impor, tetapi saya belum mempunyai cukup uang. Nah, saya meminta tolong kepada teman saya yang bernama Meli itu untuk membelikan tas impor tersebut seharga 200.000 ke tokonya. Nah, nanti ketika si Meli mengiyakan dan dia akan meminta tambahan misal sebesar 50.000 untuk dalam waktu itu seminggu. Nah, jadi ketika saya mengembalikan uang si Meli dalam waktu seminggu itu sebesar 250.000. 200 itu merupakan harga asal barang dan 50.000 itu merupakan akad murabahah yang dimana sudah disepakati bersama antara saya dan si Meli. Materi selanjutnya mengenai akad mudharabah dan akad musyarakah. Akad mudharabah ini adalah kerjasama yang dilakukan itu salah satunya sebagai pengelola dan satunya sebagai pemberi modal. Jika terjadi kerugian, maka ditanggung jawab sepenuhnya oleh si pemodal dengan catatan bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian yang disengaja dari si pengelola. Sedangkan akad musyarakah itu adalah akad kerjasama yang dimana kedua belah pihak itu sama-sama memberikan modal dan juga mengelolanya. Keuntungan itu dibagi secara persentase dan apabila ada kerugian maka akan ditanggung oleh bersama dari kedua belah pihak. Persamaan dari keduanya ini adalah dua jenis akad yang menggunakan prinsip bagi hasil dalam mengelola dan membagikan keuntungannya. Materi selanjutnya mengenai ijarah dan IMBT. Ijarah adalah sewa menyewa atau upah mengupah yang tanpa diikuti pemindahan hak milik. Seperti saya mengekos selama 1 tahun. Sebelum 1 tahun itu merupakan hak milik saya. Nah, setelah melewati 1 tahun itu, saya akan mengembalikan objek sewanya kepada ibu kos dan bukan lagi menjadi hak milik saya. Yang kedua itu IMBT, yaitu sewa menyewa yang dimana diikuti atas pemindahan hak milik. Seperti ketika saya mengambil perumahan dengan mengangsur selama 3 tahun dan setelah saya berhasil melunasi angsuran tersebut,
maka perumahan itu akan menjadi hak milik saya. Materi yang selanjutnya mengenai reseller dan dropshipper. Reseller adalah seseorang yang membeli dan menyediakan stok barang di tempat tertentu dari supplier yang nantinya akan dijual dan dipromosikan kembali. Sedangkan dropshipper itu adalah seseorang yang dimana menjual dan mempromosikan tanpa harus menyediakan barang tersebut terlebih dahulu. Ketika ada pembeli, maka dropshipper akan memberitahu kepada supplier untuk menyediakan dan mengirimkan barang tersebut. Adapun perbedaannya, yang pertama itu mengenai besaran modalnya. Apabila pada reseller itu akan mengeluarkan modal untuk menyediakan persediaan stok barang. Nah, sedangkan dropshipper itu tidak mengeluarkan sepeser pun modal karena tidak harus menyediakan stok barang. Yang kedua, itu jika reseller itu memang lebih menguntungkan tetapi juga lebih beresiko tinggi karena apabila barang yang dijual tidak laku, bisa jadi reseller akan mengalami kerugian. Nah, sedangkan dropshipper itu tidak begitu pusing apabila barang tersebut tidak terjual. Materi yang berikutnya adalah e-money dan kripto. E-money dapat didefinisikan sebagai pelayanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat. Sederhananya, e-money ini adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dan nilainya yang akan tetap sama, seperti BRI, e-money Mandiri. Itu yang pada bank. Sedangkan yang bukan bank itu seperti ShopeePay, OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah kripto. Kripto adalah mata uang digital untuk berinvestasi yang dimana sudah ada pasarnya yang bisa dijadikan investasi seperti Bitcoin, Polkadot, dan sebagainya. Baik, hanya itu penjelasan materi fikih muamalah dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.